Assalamualaikum. Beberapa ada yang tanya ya, kalau minum teh tawar, air tawar, kopi tawar, apakah intermittent fastingnya itu keganggu atau tercancel? Apa enggak sih? Nah, ada yang sok tahu, ada yang sok yakin. Tapi sebenarnya di hati kecil kita sudah paham bahwa tiap manusia itu unik, beda-beda. Kakak sama adik aja itu bisa beda jauh. Si Uye palanya gundul, sedangkan Udin kakaknya malah jabrik. Salah sih dia soalnya. Obat kumis malah dipakai keramas. Walah. Soal teh dan kopi, saya nggak akan komen ya. Soalnya saya bukan peminum teh, bukan peminum kopi. Takutnya malah salah. Dan lagi pula, dalam teh dan kopi itu ada airnya juga sih. Jadi lebih baik kita bahas soal air aja dulu. Bisa aja sih, biji kopi itu langsung dikeremus tanpa air, dan teh celup bukannya dicelup ke air, langsung dimut. Habis itu terus dianterin ke klinik puskesmas yang khusus untuk gangguan jiwa dan untuk mengatasi penyakit kuku dan mulut. Ternak sih biasanya yang kena penyakit kayak gitu. Walah. Banyak dokter dan ahli meyakini air itu oke-oke saja, tidak mengganggu diet, tidak mengganggu intermittent fasting. Dan karena itu, para penggiat diet dan intermittent fasting, kalau ngomongin soal air itu kadang cuma sekilas, atau bahkan kalau ada yang khusus membahas soal air, itu nggak terlalu dicermati. Bukan curcol ya. Tapi kanal ini pun beberapa kali membahas soal air dan kaitannya dengan diet, itu viewernya dikit. Antara lain yang ini nih, dan yang ini. Tapi, para peneliti itu 1001 kan ya. Walau norma umum seperti itu tadi, ada aja gitu penelitian iseng, dan hasilnya apa coba? Keyakinan para ahli dan dokter medis itu tadi ternyata relatif benar, bahwa untuk mayoritas populasi manusia, dan tikus curut juga di laboratorium, itu asupan air tidaklah membatalkan atau mengganggu intermittent fasting. Tapi jangan berhenti dulu di sini. Perlu digarisbawahi di sini mayoritas populasi. Pakai garis miring juga boleh, mau garis lengkung juga terserah. Tapi intinya di sini mayoritas populasi itu kan artinya tidak semua. Nah, jadi oke lah. 95% populasi kalau sepanjang intermittent fastingnya dia minum dan minum air tawar, itu fastingnya nggak keganggu. Nah, tapi gimana sisanya yang 5% keganggu? Pembuktian sudah dilakukan oleh para ahli. Terakhir kemarin ini saya nonton kanalnya Dr. Mindy Pelz, salah satu pasien di komunitas fastingnya dia. Kebetulan udah diabetik, ada yang iseng di tengah intermittent fasting dia cek gula darah normal, tapi nggak lama setelah minum air tawar dicek lagi, ternyata loh, gula darahnya kok melonjak naik. Nah, yang lain pun terus jadi penasaran kan ya. Arwah juga penasaran, penyanyi dangdut juga sungguh mati. Aku jadi penasaran. Mereka terus ikut-ikutan, dan hasilnya ternyata apa? Kalau yang cenderung nggak punya riwayat gula atau semacam itu, aman, tentram, kertara harja. Di pihak lain yang punya riwayat gula tinggi, itu ada 1-2 yang menaik kadar gulanya setelah diberi asupan air tawar war-war. Atau dengan kata lain, intermittent fastingnya keganggu walaupun dia cuma minum air tok. Ini bukan bercanda atau sekedar guyonan. Ini sudah realita yang betul-betul terjadi. Hanya gara-gara air tawar muncul reaksi insulin dan lain sebagainya di tubuh, yang itu menghentikan fase katabolik seperti yang sering kita bahas. Kalau mau pasti, kalian juga bisa melakukan checking. Coba aja dicek gula darah. Oke, katakanlah 85 kadarnya. Habis itu minum. Kira-kira 15 menitan setelah itu, coba dicek lagi. Kalau ternyata kadar gulanya kurang lebih sama, berarti aman, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata gulanya menungkik naik, lah berarti kalian masuk ke dalam kalangan minoritas itu tadi. Minoritas yang terpinggirkan. Walah, kok jadi dipolitisir. Sorry. Hal yang sama bisa juga untuk kopi dan teh. Kalau mau pasti ya diukur aja pakai model seperti itu. Kok bisa gitu ya? Gimana sih ini logika ilmiahnya? Nah, jadi gini ya. Emang sih si air tawarnya itu kosongan, zero kalori. Akan tetapi, saat air itu dimasukkan ke saluran cerna kita itu bukannya kosong blong. Biarpun udah intermittent fasting cukup lama, tetap aja di saluran cerna kita itu ada zat-zat kimia macam-macam, dan juga ada mikrobiom yang bisa bereaksi dengan air menghasilkan sesuatu yang terus masuk ke aliran darah. Nah, jadi si air itu bisa jadi pemancing reaksi kimia kan ya, atau biologis. Yang biasa miara kolam renang tentu tahu,
gara-gara dituang air doang dengan cara yang salah, itu seember klorin tadinya tenang-tenang aja bisa jeblok meledak. Silahkan dicoba sendiri kalau nekat. Apa hikmahnya dari fenomena ini? Silahkan direnungkan masing-masing. Satu saran kecil nih, yang suka cek gula puasa tinggi, bisa aja tuh kadar gulanya akan beda saat puasanya beneran total dibandingin kalau puasanya diseling minum air. Beda lagi kalau puasanya itu diganjel oleh es cincau sama es cendol. Walah, kok terus kalap. Demikian juga kalau yang meraktekin intermittent fasting di malam hari, kalau mau lebih efektif, coba aja intermittent fastingnya itu total dry fasting dan sama sekali tidak diselingi minum air. Makin kesini, Dr. Mindy Pelz dan beberapa pakar itu menyimpulkan bahwa dry fasting itu cenderung lebih jos manfaatnya untuk fasting yang kelasnya belasan jam. Puasanya para muslim juga, kenapa dry fasting yang strict? Mungkin salah satu manfaatnya ini juga, karena di antara populasi itu ada yang demikian sensinya, bahkan oleh sekedar asupan air tawar pun gula darahnya bisa meninggi. Hikmah lainnya lagi apa? Monggo saja, mangga wae, silahkan saja para suhu untuk menambahkan di kolom komen. Terima kasih.